keberadaannya itu 1932, itu yang sebelah kanan. Dan dulunya tuh di makam Pandu ini memang sengaja diciptakan untuk tempat pemakaman orang-orang bangsa Eropa. Sekarang kita udah ada di depan dari makam Laci namanya. Jadi makam Laci ini ada yang udah pernah melihat makam begini nggak sih? Sebelumnya di filmnya, sekarang nyata tuh. Makam Laci ini buat kalau di Pandu sendiri itu ada dua lokasi, dua kawasan gitu. Kalau menurut aku di si makam Laci di sini udah cukup rapi segini teh. Beda sama makam Laci yang di ujung sana. Enggak itu kok kalau Makam Laci. Ini ada jenazahnya di sini. Buka lacinya. Hah? Kan ini ada lebih. Iya. oh iya benar, nah itu tarik dari situ. Nah, ini ada. Jadi buka, jadi kayak beneran buka. Jadi sebenarnya ini tuh ada relnya gitu. Dalamnya ini dibongkar. Ini coba kalau terus ada bersih. relnya jadi bisa ditarik seperti ini. Kayak buka laci. Makanya dibilang laci karena memang sistemnya kayak laci ya. Gitu, dan memang kebanyakan makam-makam tua sih ini tahun 30-an 40-an nggak ada makam yang di atas tahun di bawah tahun 40-an. Rata-rata memang dipetiin, kan nggak kayak muslim. Dipetiin ini. Enggak, pakai peti. Kayak di Toraja gitu. Iya, makam-makam gitu tuh. Jauh di depan. Ya itu sih batu-batunya pakai marmer sama andesit nih, jadi masih awet, masih bagus. Baru nih 2006. Nah tuh di pojok sana tuh, teman-teman bisa lihat. Ini 2008 ya baru. Ngomongnya kurang cepat 0,3 detik. Makasih banget. Ini lebih baru. Bulan lalu. Dan ini Kuncinya mana ya? buka kok. Halo. Di sini ada yang Halo. Sekarang kita mau ke komplek pemakaman yang selanjutnya. Ini komplek pemakamannya gede banget. Jadi ini komplek pemakaman orang-orang Eropa, orang-orang penting yang dulu membangun kota Bandung, terus sekarang dijadikan makam orang-orang non-Muslim. Penandanya itu adalah simbol sama di benderanya. Jadi juga bisa dilihat ada nama-nama yang sudah diketahui, jadi kayak cuma penomoran dari si untuk makam-makamnya aja.
Mendur. Beliau ini salah satu pahlawan salah satu veteran yang memang berasal dari Manado, nih Kawangkoan di Sulawesi Utara, Manado. Jadi waktu itu waktu umur sekitar 15 tahun, Alexius sama adiknya yaitu Franz Mendur, dia itu langsung berniat untuk merantau ke Jakarta sampai akhirnya ada di Bandung. Dua sosok ini itu sosok yang paling nggak bisa dilupakan dari salah satu pejuang proklamasi kemerdekaan. Soalnya mungkin kalau pejuang yang lain mereka bertarung dengan bambu runcing, kalau mereka berdua ini senjata andalannya adalah kamera. Jadi mereka ini ada fotografer, pahlawan foto perjuangan, khususnya foto-foto di acara proklamasi kemerdekaan pada saat itu. Sri Bu Inggit itu yang menginisiasi untuk, karena memang ini makam yang agak terlupakan sebetulnya gitu, tokoh penting yang agak sedikit terlupakan, makanya Agustus kemarin mereka kayak ngumpulin donasi untuk bukan renovasi ialah memperbaiki si keadaan makamnya biar orang juga lebih notice gitu. Makanya masih terlihat bagus ya. Nanti kita bandingkan dengan makam Sumaker yang akan kita kunjungi sebentar lagi. Makam mana yang dibongkar ini? Mungkin bisa sambil duduk juga, nggak apa-apa. Nah, sekarang kita udah ada di salah satu makam orang yang cukup penting di Hindia Belanda pada saat itu, yaitu Wolf Schumacher. Di sini tahu siapa Wolf Schumacher ini? Ya. Tahu. Siapa? Arsitek. Bisa sebutin gedung-gedung apa aja yang udah diarsiteki? Gedung Merdeka. Gedung Merdeka. Jadi katanya total sekitar 25 gedung yang diarsiteki beliau. Dan emang itu tuh si gedung Merdeka jadi ikonnya kota Bandung. Kayak tadi Gedung Merdeka, terus Hotel Majestic. PNR, terus Majestic, terus ada juga Villa Isola UPI. Landmark. Oh iya, Landmark. Terus ada juga Masjid Cipaganti dan yang lain-lainnya, masih banyak lah. Beliau ini sebenarnya bukan backgroundnya tuh bukan dari arsitek. Kebetulan dia ini backgroundnya dari teknik sipil. Dan karena memang walaupun anaknya teknik banget, tapi sisi kesenian dari beliau ini cukup bagus. Jadi akhirnya dia tertarik di bidang kesenian, semacam jadi semacam kegiatan melukis, mematung, sampai akhirnya jatuh cinta sama si kegiatan arsitek ini. Akhirnya karena lingkungannya juga mendukung, karena sekitarannya itu kan orang-orang mampu berduit semua, akhirnya cukup banyak proyek yang diberikan pemerintah Hindia Belanda pada saat itu kepada Wolf Schumacher untuk memberikan beberapa bangunan. Jadi sebuah PR besar buat pemerintahan Indonesia saat itu gitu. Kenapa si profesor ini bisa dibunuh gitu ya. Dan memang sampai sekarang sebetulnya tidak ada yang tahu kenapa motif pembunuhan si Profesor Raymond Kennedy ini gitu. Tapi akhirnya memang setelah ditemukan mayatnya dimakamkan ke sini, tapi si sahabatnya itu katanya makamnya di Pandu tapi tidak ada yang tahu di mana posisinya. Si Richard Doyle ya sendiri tidak seperti ini sih, makamnya lebih cantik sebetulnya. Jadi di bawah ini sebetulnya ada ada platnya nisannya lagi. Nah, nisannya ini juga hilang karena mungkin plakat besi. Nah, di sini tuh ada kayak semacam ini plakatnya nih. Nanti digeser ke bawah aja. The orchard and the worms understanding inspire his labor. Beasiswa Indonesia. Gitu, yuk sambil jalan nggak? Lucu kalau ini, berarti kalau dibersihin ada. Kalau dibersihin ada. Oh, kasihan. Tumpukan ini. Batu-batu lagi.
Ini juga tetap dimintain iuran. Isi Iya, ini pajak. kayak Yuk.